Nah, sedangkan ini usianya sudah 27 bulan pada hari ini. Nah, nanti ketika usia sudah mencapai 30 bulan, ini pasti sudah bisa dipanen. Nah, halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Jumpa lagi kita di video kita yang kali ini. Kita sedang berada di tanaman kelapa sawit sudah mencapai usia 27 bulan. Nah, berarti tanaman ini belum mencapai 3 tahun. Nah, jadi di sini saya akan tunjukin tentang tanaman yang biasanya sudah 30 bulan itu sudah bisa panen. Apakah betul, Bang? Ternyata betul. Nah, teman-teman bisa cek, bisa lihat sendiri di video ini. Ini baru 27 bulan aja sudah seperti itu ya. Nah, apalagi nanti ketika sudah usia 30 bulan. Tapi, nah ini ada tapinya. Nah, jadi supaya tidak penasaran, ikutin terus video ini setelah yang satu ini. Nah, berikut akan kita tunjukin sedetail-detailnya tentang tanaman yang di bawah 3 tahun sudah bisa menghasilkan. Nah, ternyata betul. Nah, tapi, nah kenapa saya bilang tapi? Tapi tidak semuanya. Nah, nanti akan kita cek di tanaman yang lainnya. Nah, tapi untuk teman-teman, jika memiliki tanaman yang sudah jadi seperti ini ya, ini kan belum 3 tahun, baru 27 bulan. Tentu yang namanya kita petani itu melihat sudah berbuah seperti ini, wow, semangatnya luar biasa ya, karena sudah hampir menghasilkan. Nah, semakin kita semangat melihat buah ini ya, tentu semakin semangat juga meningkatkan yang namanya perawatan. Nah, jadi apa saja Bang perawatannya? Nah, yang pertama kita mengutamakan yang namanya membersihkan semak yang mengganggu tanaman ini. Ya, cuma hari ini kita tidak membahas tentang perawatan membasmi gulma. Cuma kita tunjukin gambaran contoh cara kita membasmi semak yang mengganggu tanaman ini tuh. Kebetulan hari ini kita sedang melakukan kegiatan penyemprotan ya, menyemprot dan mengendalikan yang namanya gulma. Oke, kita cek di pohon yang lainnya, yang saya katakan tapinya tadi. Nah, jadi seperti ini. Yang namanya di bawah usia 3 tahun tadi, tentu tidak semuanya ya. Ya memang kebetulan yang sudah besar buahnya itu ya betul udah bisa dipanen. Ada juga yang masih seperti ini. Nah, kita real ya, real menunjukkan sesuatu, bukan menakut-nakutin para petani. Ini video ini tujuannya supaya perawatannya makin ditingkatkan. Jangan lihatnya sudah berbuah, wah udah lalu tidak memupuk, tidak ngapa-ngapain, hanya menunggu panen. Ternyata tidak bisa. Ini sangat disayangkan, apalagi kita di sini menggunakan tanaman benih unggul. Yang namanya benih unggul itu bibit unggul ya. Semakin dirawat nantinya semakin wow buahnya. Nah, itu yang sangat kita inginkan. Nah, yuk kita cek lagi. Ini lahannya boleh dikatakan lahan paling semak. Ya kenapa sampai seperti ini? Ya karena kita melakukan perawatan yang namanya nyemprot itu kan tidak boleh dilakukan sering-sering, kecuali dengan cara ditebas. Nah, jadi jika teman-teman ada waktu, sering-seringlah ditebas. Jangan sampai gulmanya sudah tinggi seperti ini. Nah, ini contohnya buahnya ya, yang lainnya, pohon yang lainnya. Nah, ini kebetulan ini buah hijau. Kita tidak menunjukin hanya satu pohon saja. Nah, ini supaya real ya. Ini apa adanya. Ada juga yang belum muncul buah. Nah, nih ya seperti ini. Nah, ini baru mulai. Nah, ini lebih bagusnya ketika sudah seperti ini. Jika teman-teman punya waktu ya, lakukan yang namanya kastrasi. Ya, dikuras maksudnya buah yang muncul seperti ini. Nah, ini contohnya. Karena buah seperti ini belum benar-benar bisa menghasilkan ya. Nah, ini seperti ini.
Ayo kita cek lagi di pohon yang lainnya. Ini kita nunjukin apa adanya. Ada juga yang masih seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Ini bahkan baru muncul seludang, tapi yang terpenting batang tanaman ini sudah wow ya, bonggolnya sudah mantap-mantap. Nah, biasanya kalau bonggol sudah mantap-mantap seperti ini ya kita sudah fokus ke perawatan bagaimana supaya buahnya ini nanti bisa besar ya, tentu pupuk ya, itu solusinya sangat mudah kalau sudah ada gambaran buah seperti itu. Yuk kita cek lagi di sekitar yang lainnya. Ini memang sudah berbuah semua, cuma ada yang belum bisa dipanen, ada juga yang sudah bisa dipanen. Ya kenapa Bang? Kok bisa begitu? Ya karena usianya tadi, sedangkan ini masih di bawah 3 tahun, baru 27 bulan. Nah itu alasannya. Ayo kita lihat. Kalau menurut saya itu ya, yang nama bertani kelapa sawit, kita fokus melihat perkembangan batang dan daunnya. Ya ketika tanaman sudah seperti ini, tentu sudah tenang ya, sudah tenang. Cuma kita terus tingkatkan lagi perawatannya, supaya jangan sampai daun ini menguning dan mengering. Apalagi lokasi ini berpasir, ini sangat waspada ya. Nah, jadi seperti inilah contohnya. Contoh daun-daun yang boleh dikatakan ini tanaman lumayan oke lah kalau menurut kita ya. Ini saya tidak mengatakan tanaman saya ini paling bagus ya, tapi teman-teman sendiri bisa menilai ya. Jika dimana ada kurangnya perawat nih ya, mohon coret-coret di kolom komentar, karena di sini kita berbagi pengalaman dan berbagi gambaran tentang tanaman sawit yang belum menghasilkan, hampir menghasilkan. Nah itu tuh, lihat ya, teman-teman bisa lihat sendiri contoh perkembangannya. Nah jadi ini ketika sudah berusia seperti ini, semakin dia muncul buah, semakin ditingkatkan perawatannya ya. Nah ini contohnya ya. Nah jadi seperti ini tanamannya yang sebenarnya udah bisa berbuah, betul, udah ada yang bisa panen, cuma belum semuanya ya, kita mesti bersabar ya. Cuma ya seperti inilah contoh tanaman yang dikatakan teman-teman ketika sudah 3 tahun nanti sudah bisa menghasilkan. Nah tuh ya, nah seperti ini. Nah tuh agak semak, ketutup itu ya, ketutup itu. Nah tuh. Ya memang teman-teman mengatakan ketika sudah 3 tahun nanti udah goyang-goyang kaki, ya tidak seperti itu. Karena ya namanya kita bertani itu tidak ada putusnya kerjanya ya. Nah semakin kita berhasil tentu kita semakin semangat, semakin dirawat maksudnya tuh ya. Nah jadi untuk teman-teman, jika teman-teman memiliki tanaman yang sudah seperti ini, ya usahakan tingkatkan lagi perawatannya. Karena nanti ketika usia 4 tahun nanti, nah kita sudah betul-betul panen perdana harapan kita. Nah jadi inilah contoh tanaman yang sudah berusia 27 bulan. Ketika sudah usia 30 bulan nanti, kita sudah bisa panen, sudah ada yang bisa dipanen maksudnya ya, tapi tidak semuanya ya. Nah, teman-teman tadi bisa lihat di pohon tanaman ini, sudah melihat langsung lewat video ini. Ini apa adanya nih ya, ini real nih. Kita tidak menunjukin sesuatu yang semuanya bagus ya. Nah, kita variasi ya, namanya tanaman itu ada yang subur, ada yang kerdil, ada yang penyakit, ya bermacam-macam ya. Nah, ini karena jumlah tanam ini sangat lumayan, tentu banyak jenisnya ya. Apalagi yang namanya di hutan itu yang nama penyakit ya pasti ada ya, terutama serangan hama. Oke, videonya saya akhiri sampai di sini dulu. Semoga video ini memberi gambaran ya kepada teman-teman yang para petani pemula, supaya tidak dibohong-bohongin. Nah, seperti apa sebenarnya perkembangan tanaman kelapa sawit itu. Nah, lewat video ini teman-teman bisa melihat gambarnya yang
sebenar-benarnya ya. Nah, oke. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton video ini. Sukses untuk para sahabat petani mandiri.